Woi, jam berapa nih? Jam berapa? Jam 10.29. Buat tugas video yuk, udah mau deadline nih. Ayo. Gas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia, Prodi D3 Teknologi Papan Kertas angkatan 2021. Nah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nadila Tana Siregar, saya Rosa Sri Israyanti, Saya Muhammad Wildan. saya Salsabila Hanifah Putri, saya Khairunisa Zulfa Amelia. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video mengenai biopolimer dan turunannya. Selamat menyaksikan. Sama juga ya orang Nadila sama Wildan. Kami datang setelah. Ada Nadila dan Wildan. Kalian kenapa lari gitu? Ada yang ngejar kalian? Nggak ada kok, kami cuma takut terlambat aja, takut ketinggalan belajarnya. Ya nggak apa-apa kok, ini juga kan lagi nungguin kalian jadi bisa barengan ya. Untung aja, maaf ya tadi ban motor saya soalnya bocor. Iya nggak apa-apa, santai aja. Ayo kita mulai lagi biar nggak kelamaan siapnya. Ayo. Jadi kita mulai dari mana nih guys? Oke, sekarang kita mulai untuk pembagiannya dulu ya. Jadi kita akan bahas tentang haus nih guys, dari tadi kita nggak ada minum loh. Kalian nggak haus? Aku juga haus nih, mana materinya susah lagi, nggak dapat. Iya nih, aku juga masih ada yang belum dapat materinya. Atau kita mau beli minum dulu biar nggak dehidrasi terus kita fokus juga. Boleh. Kalian mau minum apa? Aku yang pergi beli, ada sama-sama belian. Kamu aja deh Wildan yang pergi. Kami nunggu di sini. Aku nitip jus jeruk ya. Oh, oke Ucap. Yang lain mau minum apa? Samain aja deh biar cepet juga belinya. Pergi dulu ya. Ya hati-hati ya, jangan kelamaan biar nanti tugas kita cepat selesai. Aman. Ini minuman kalian. Yeay, akhirnya minuman datang. Makasih Wildan. Ya, sama-sama. Oke, kita sambil lanjut ya. Ininya terjadi. Oke. Ya kamu kan minuman aku jadi tumpah. Mana banyak lagi. Aduh, maaf Mel, nggak sengaja. Ini minuman aku untuk kamu aja. Bukan karena itu, tapi kan ini hasilnya jadi kotor, terus juga lengket. Oh bentar, kayaknya aku mau kain lap deh. Sini biar aku aja yang lap. Gimana kain lapnya, nyerap nggak? Kurang nyerap nih, ada yang punya lebih nyerap nggak? Kayaknya aku ada bawa yang lebih nyerap. Nih Ocha. Bagus ya kainnya. Padahal kan sama-sama kain, kok berbeda ya? Iya dong, dari bahannya saja sudah beda. Masa sih? Emang bahannya apa? Apa yang bisa membedakannya? Nah, itu yang akan kita pelajari mengenai biopolimer dan turunannya. Biopolimer dan turunannya, apa tuh? Jadi, biopolimer sendiri berasal dari alam, di mana material yang dibentuk oleh satuan struktur berupa monomer yang berulang saat ini.
Ada banyak produk yang dibuat dengan memanfaatkan biopolimer yang keberadaannya sangat melimpah di alam. Berdasarkan jenis produk dan proses pembuatannya, biopolimer ini terbagi menjadi biopolimer natural yang merupakan biopolimer yang berasal dari alam, baik itu dari hewan, tanaman, dan lainnya, sebagai contohnya yaitu kapas. Oh gitu, jadi apa hubungannya dengan bahan pembuat kain ini? Jadi pertama-tama kita akan membahas bagaimana membuat serat dari biopolimer. Pada dasarnya, serat itu dibedakan menjadi dua, yaitu serat alami dan serat buatan. Serat alami merupakan serat yang dapat diperoleh dari alam, yang dapat diambil dari hewan ataupun tumbuhan. Misalnya serat sutra, serat yang dapat kita ambil dari ulat sutra. Berikutnya serat kapas. Serat kapas adalah serat yang kita peroleh dari tanaman kapas dan digunakan sebagai bahan baku katun. Nah, berikutnya serat linen. Serat ini merupakan serat alami yang sangat mahal karena memerlukan waktu yang lama dalam proses produksinya. Lalu ada serat wol. Serat ini dapat diperoleh dari hewan seperti biri-biri atau domba. Lalu ada serat rami yang dapat diperoleh dari pengolahan batang tanaman rami. Wah, banyak sekali ya ternyata jenis serat alami ini. Bagaimana dengan serat buatan? Kalau serat buatan merupakan serat hasil modifikasi manusia yang biasanya terbuat dari bahan petrokimia dan selulosa. Contohnya yaitu serat rayon. Serat rayon merupakan serat sintetis tetapi bukan murni dari serat sintetis dan bukan juga murni serat dari alami. Contohnya yaitu serat rayon viskos. Lalu, ada serat polimer sintetis yang merupakan dari bahan kimia digunakan sebagai perabotan rumah tangga. Kain pencampur wol lalu dapat digunakan sebagai pencampuran kain katun. Oh gitu, dari banyaknya serat ini, apakah dia mempunyai ukuran yang berbeda-beda? Nah, tentu saja tidak. Tiap serat itu berbeda-beda, baik dari segi diameter maupun karakteristiknya, kemudian molekulnya. Oh, ternyata berbeda-beda ya. Terus apa hubungannya serat dengan biopolimer yang akan kita pelajari tadi? Nah, pembahasan serat ini akan membantu dalam tahapan biopolimer dalam proses pembuatannya Pembuatannya terbagi dua, yaitu woven dan non-woven. Woven dan non-woven, apa itu? Woven dan non-woven ini merupakan turunan dari dissolving pulp, yaitu pulp yang sangat murni menunjukkan tingginya kandungan selulosa yang lebih dari 90% dan rendahnya kandungan hemiselulosa, lignin, zat ekstraktif, dan mineral. Wah, banyak sekali ya contoh dari produk woven dan non-woven ini. Lalu bagaimana proses pembuatan rayon ini ya? Pada tahap pertama yaitu pulper section yang bertujuan untuk pencampuran bahan baku yang akan digunakan untuk pembuatan rayon. Pada tahap ini pulp sheet dicampurkan dengan bahan kimia. Setelah itu, tahap alkali selulose press berfungsi untuk memeras bubur pulp agar dapat memisahkan larutan staple berlebih yang ada dalam alkali selulose. Masuk ke proses aging section yang bertujuan untuk menurunkan viskositas, kemudian masuk ke proses santation yang bertujuan untuk mengubah santat dengan cara dilakukan pengadukan dan didinginkan yang akan membentuk larutan kuning yang kental atau disebut dengan viskos. Setelah itu dilakukan proses pematangan, barulah kemudian masuk ke tahap spinning yang bertujuan untuk regenerasi antara selulosa yang larut berbentuk viskos dikembalikan lagi menjadi selulosa yang tidak larut. Setelah itu, tahap drawing and cutting dalam bentuk tow, lalu tahap crimping, dan terakhir adalah proses pewarnaan. Ternyata begitu banyak ya proses pembuatan rayon ini. Ya, jadi begitulah prosesnya, termasuk juga dari pembuatan kain lap tadi. Terima kasih ya, karena kalian aku jadi tahu bagaimana proses pembuatannya dan kain itu terbuat seperti apa. Iya, sama-sama. Nah, selain pembuatan kain tadi ada juga namanya pembuatan benang. Oh ya? Bagaimana itu kalau proses pembuatan benangnya? Soalnya kan pasti ada kaitannya dengan benang atau kain. Proses pembuatan kain diawali dari proses di area mesin blowing.
Di tahapan ini, kapas yang dipadatkan disusun sedemikian rupa memanjang searah dengan sel blowing. Mesin blowing selanjutnya akan berjalan dan memecah kapas yang dipadatkan, menyedotnya, dan kemudian memprosesnya menjadi bentuk lembaran kapas yang nantinya akan digulung. Gulungan kapas ini kemudian dibawa ke area mesin carding untuk diproses lebih lanjut. Pada mesin carding, gulungan lembaran serat kapas akan digaruk, dibersihkan, dan diproses menjadi jalinan serat kapas yang disebut sliver. Sliver ini kemudian akan disimpan dalam sliver can untuk disempurnakan lagi di proses drawing. Benang sendiri ada dua macam, yaitu comdet dan cardet. Untuk memproduksi benang cardet, sliper dari mesin carding langsung diproses ke mesin drawing. Sedangkan untuk menghasil benang yang halus, mengkilat, dan berkualitas bagus, maka kapas diolah pada proses tambahan, yaitu proses combing atau mesin decomber. Pada area mesin drawing ini, sliver diproses sehingga menjadi lebih rata dan memiliki kualitas yang lebih baik lagi. Hasil dari mesin drawing selanjutnya dibawa untuk diproses lebih lanjut pada mesin combing. Seperti yang telah dijelaskan di atas, untuk pembuatan benang combat maka harus melalui mesin combing. Nah, sebelum masuk ke area mesin combat, maka serat kapas ini terlebih dahulu harus melalui mesin lap former. Pemprosesan di mesin lap former bertujuan untuk mendapatkan serat yang lebih homogen dan rata serta lap yang lebih berkualitas. Pada mesin combing, kotoran dipisahkan dan serat-serat yang pendek dipisahkan. Proses di mesin combing ini bertujuan untuk mendapatkan benang yang berkualitas. Selanjutnya, hasil proses dari mesin combing akan diproses lagi di mesin roving. Pada mesin roving, sliper yang diproduksi mesin combing diubah menjadi roving yang memiliki diameter lebih kecil. Untayan roving ini diperkuat agar ketika nanti diproses di mesin spinning tidak menimbulkan banyak masalah. Selanjutnya, pintaran roving akan diproses lebih lanjut di area mesin spinning. Mesin spinning berfungsi merubah sliver roving menjadi benang yang diinginkan. Sliver-sliver yang dihasilkan mesin roving yang digulung dalam bobin roving digantungkan pada rel mesin spinning dan dipintal menjadi benang. Nah, pada mesin spinning inilah terjadi proses pemintalan yang sesungguhnya, di mana roving yang telah disiapkan ditarik menjadi massa serat yang halus sesuai dengan nomor yang dikehendaki dan memberi twist atau pilihan sesuai dengan kegunaan atau untuk apa benang itu dibuat. Pada proses winding, hasil proses ring spinning, benang digulung pada bobin dengan berat beberapa gram saja, sehingga perlu digabung dan digulung pada kon agar mendapatkan panjang yang sesuai dengan kebutuhan proses selanjutnya. Proses winding berfungsi untuk melakukan dering atau pembersihan dan membuat gulungan yang lebih besar. Proses clearing pada mesin winding dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya cacat benang. Benang yang dihasilkan mesin winding selanjutnya dibawa ke arah area QC untuk dilakukan pemeriksaan kualitas benang dengan menggunakan sinar UV pada ruangan tertutup dan gelap. Cie, kayaknya ada yang punya HP baru nih. Serius? Siapa itu? Itu loh, Salsabila, kotak boxnya aja masih ada. Nih. Aduh, kamu jangan begitu dong, kan jadi malu. Masa iya? Iyalah, BTW aku masih bingung. Bagaimana ya proses dari pembuatan kotak HP ini? Oke. Oh, jadi begitu ya penjelasannya. Terima kasih ya guys. Ya, sama-sama. Ayo kita lanjutkan menulis untuk kerja kelompok kita. Boleh? Bagi kerja PS dong. Terima kasih. Oh iya, kertas HPS ini kan sering kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam pembelajaran di kampus, baik dalam laporan ataupun menulis. Nah, aku mau tanya dong, bagaimana sih proses pembuatan HPS ini hingga dia bisa tercetak? Nah, kalau untuk proses pembuatan HPS itu seperti ini.
Yang pertama, memasukkan media plastik ke dalam mesin. Nah, media plastik yang akan dicetak sebelumnya akan dilaminasi dahulu dengan menempelkannya pada roll yang telah dicetak ke mesin laminasi. Setelahnya, plastik roll akan dilapisi oleh lem atau bahan perekat lainnya. Plastik yang sudah mempunyai perekat akan ditempelkan ke media lain metales, yaitu campuran antara bahan plastik yang dilapisi oleh aluminium. Yang kedua yaitu proses pencetakan. Plastik dari hasil roll yang telah dilaminasi akan dikeringkan atau diproses secara aging untuk memastikan bahan perekat terserap dengan baik ke dalam plastik. Yang ketiga, hasil jadi berupa roll gulungan yang panjang. Roll yang dikeringkan kemudian dibawa ke mesin sliter untuk memotong gulungan panjang dan lebar menjadi ukuran tertentu dengan pemesanan dari produsen makanan ringan tersebut. Meskipun sudah mulai bergeser karena adanya digital printing, tetapi teknik ini masih memiliki banyak ciri khas yang membuatnya istimewa, yakni Raster pada rotografur memiliki fungsi sebagai penahan tinta supaya tidak keluar akibat gaya sentrifugal silinder acuan cetak, dan sebagai titik tumpu Dr. Blade. Jenis penintaan yang digunakan pada rotografur adalah multiwarna dan separasi. Sifat tinta pada teknologi rotografur cenderung tipis dan encer. Dengan begitu memiliki daya alir yang tinggi. Acuan cetak yang digunakan adalah silinder. Di permukaan silindernya, bidang atau area yang mencetak gambar letaknya lebih dalam daripada bidang yang tidak diarsir atau dicetak gambar. Biasanya dicetak dengan bahan yang berbentuk roll atau gulungan, namun sekarang ini dapat pula dengan bahan yang berbentuk sheet atau lembaran, jika mesin cetak yang digunakan sangat mendukung. Sistem penerapan tinta yang digunakan umumnya adalah sistem sirkulasi dan Dr. Blade membantu penyatuan tinta pada permukaan silinder acuan sehingga tinta tertinggal pada bidang gambar. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas mengenai proses pembuatan kain, benang, karton, dan kertas printing. Nah, sekarang aku jadi penasaran deh mengenai printing tekstil, melihat banyaknya tekstil yang ada di daerah kita. Oh iya, ternyata kain tekstil hasil dari printing juga ya. Iya, Will, dan kain tekstil juga banyak jenis-jenisnya secara umum. Apa saja itu? Lalu bagaimana dengan proses pembuatannya? Printing tekstil adalah proses mencetak motif atau desain pada kain atau bahan tekstil lainnya. Jadi tahap awal itu adalah pembuatan desain motif atau gambar yang akan dicetak pada kain. Lalu desain ini bisa dibuat secara manual atau juga bisa menggunakan program komputer. Setelah itu masuk ke tahap pre-treatment. Nah, di tahap ini kain yang akan dicetak harus di-preses terlebih dahulu dengan pre-treatment untuk mempersiapkannya agar lebih mudah menyerap tinta cetak dan menghasilkan warna yang cerah. Pada pre-treatment ini dia meliputi pencucian kain, penghilangan pengotor, dan pengeringan. Terus pada metode ini ada kelebihan kekurangannya nggak, guys? Tentu saja, di setiap metode ada kelebihan dan kekurangannya. Juga pilihan metode ini tergantung pada jenis kain yang akan dicetak pada kebutuhan desain. Sini ya aku lanjuti. Jadi setelah proses printing itu kita masuk ke dalam proses fiksasi. Fiksasi? Apaan itu ya? Kenapa harus dilakukan fiksasi? Fiksasi ini dilakukan supaya tinta bisa menempel dengan kuat pada serat kain dan tidak mudah pudar. Fiksasi ini bisa dilakukan dengan suhu panas dan bahan kimia tertentu loh. Lalu masuk ke tahap terakhir yaitu finishing. Disinilah di proses akhir yang bertujuan untuk memberikan tampilan dan karakteristik yang diinginkan. Finishing ini meliputi proses pemotongan, jahitan, dan penghalusan. Nah, kemudian setelah proses pembuatan printing tekstil selesai, kain siap untuk digunakan sebagai bahan pakaian tas, spray, dan produk tekstil lainnya. Lalu apa saja sih jenis kain lainnya yang bisa digunakan untuk pembuatan printing tekstil ini? Baik, sini aku kasih tahu. Ada beberapa jenis kain secara umum, yaitu ada kain katun. Kain katun ini sangat mudah dicetak, lalu dia juga menyerap tinta dengan baik dan memberikan hasil cetak yang jelas dan tahan lama.
Kemudian ada kain sutra. Kain sutra bahannya halus, berkualitas tinggi, cocok untuk pencetakan desain yang rumit, serta memberikan hasil cetak yang lembut dan berkilau. Nah, kemudian ada juga namanya kain linen. Kain linen adalah kain alami yang terbuat dari serat tanaman flax. Kain linen ini memberikan hasil cetakan yang lembut dan memberikan tampilan yang elegan. Kemudian polyester. Polyester adalah jenis kain sintetis yang tahan lama dan cocok untuk pembuatan produk tekstil yang tahan air dan juga memberikan hasil cetakan yang cerah dan tahan lama. Oke, berikutnya itu ada kain kanvas. Kain kanvas ini adalah jenis kain yang tebal dan kuat, cocok untuk pembuatan produk tekstil seperti tas ataupun sepatu. Nah, kain kanvas ini memberikan hasil cetakan yang tajam dan kuat. Kemudian ada kain denim. Nah, jenis kain ini tebal dan kuat, sering digunakan untuk pembuatan jeans. Kain denim ini memberikan hasil cetakan yang kuat dan juga tajam. Jadi itu tadi jenis kain tekstil yang diketahui secara umum ya. Sekarang kamu jadi mengerti kan bagaimana proses pembuatan kain printing, tekstil dan juga contoh-contoh kainnya. Oh ya, sekarang aku sudah mengerti. Terima kasih atas ilmunya. Oke, sama-sama. Guys, berhubung tugas kelompok kita sudah siap dan waktu sudah menunjukkan pukul 6, apa lebih baiknya kita pulang saja ya? Iya nih, sudah mau maghrib. Mari kita balik ke kos masing-masing. Sampai jumpa besok. Bye-bye. Oke, duduk kali ini.